Bab 5, berangkat sama, kerja sama. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi, dan tiba-tiba gue terbangun setelah lumayan lelah bertempur dengan Gita. Setelah puas bercinta dengan Gita, gue gak sadar kalau ternyata Gita masih tidur di kamar gue. Ternyata kita sama-sama tertidur setelah beberapa ronde meraih kenikmatan bersama. Gue yang gak mau kelihatan sama penghuni kos lain cepat-cepat membangunkan Gita. "Git, kamu gak balik ke kamar kamu?" Tanya gue sambil ngebangunin Gita. Udah jam berapa ini?" Tanya Gita yang kaget kalau ternyata dia masih di kamar gue. "Jam 3 pagi, mending kamu balik ke kamar takut ada yang lihat Antara." Jawab gue sambil bangkit dari kasur dan melihat-lihat lorong memastikan gak ada penghuni kos yang masih bangun. "Makasih ya Arya, permainan kamu hebat banget. Baru kali ini aku ngerasain yang seperti ini." Balas Gita sambil mengecup mesra bibir gue. Gita pun akhirnya balik ke kamarnya, dan gue lanjut tidur karena besok masih harus kerja. Pagi ini gue pun harus segera berangkat kerja. Gue gak mau di awal-awal kerja gini gue malah bikin image jelek di tempat yang baru karena telat. Saat gue sedang manasin mobil, tiba-tiba Karin keluar dan sudah siap untuk berangkat kerja. Karin mau berangkat juga? Bareng aja yuk, gue kan sendiri soalnya." Ajak gue ke Karin. "Yuklah. Soalnya udah mepet juga nih. Takutnya telat Antara." Jawab Karin mengiyakan ajakan gue dan langsung masuk ke mobil. Begitu Karin masuk, aroma kabin mobil gue langsung semerbak harum aroma parfumnya Karin. Bahkan hari ini gue sedikit terpesona dengan penampilan Karin. Kemeja biru yang dia pakai menunjukkan keindahan bentuk payudara Karin dari luar. Kulit hitam manisnya seakan semakin memberi kesan eksotis dilihat dari paha mulusnya yang menggunakan rok di atas lutut. Sesampainya di kantor, gue langsung asik dengan pekerjaan gue sehingga tanpa gue sadari kalau gue ternyata belum sarapan. Tiba-tiba Karin masuk dan membawakan 2 bungkus nasi buat sarapan kita. "Arya, kamu belum sarapan kan? Nih gue bawain makanan. Sarapan dulu jangan langsung kerja Antara tipes lu baru tahu rasa." Celoteh Karin sambil nyodorin makanan buat gue. "Kalau gue sakit kan ada lu Antara yang ngerawat gue. Secara teman sekantor dan teman satu kosan pula." Jawab gue ngegoda Karin. "Idih, lu kira gue mau gitu ngerawat elu? Ogah gue mah." Celetuk Karin membalas godaan gue. Karena ruangan kerja gue adalah ruangan pribadi dan memang hanya gue di dalamnya, Karin pun gak segan-segan buat makan berdua bareng gue di ruangan. Harusnya sih karyawan makan di pantry, tapi secara gue pun malas kalau harus makan rame-rame gitu. Arya, Antara habis pulang kerja lu ada rencana kemana?" Tanya Karin sambil mengunyah makanannya. "Gak kemana-mana sih, paling ya balik ke kos dan langsung istirahat." Jawab gue. "Kalau gitu Antara bisa temanin gue ke pantai gak? Ada yang mau gue temuin di sana? Ya sekalian lu bisa nikmatin suasana pantai Antara." Ajak Karin. "Boleh juga tuh, sekalian Antara lu temenin gue nikmatin indahnya pantai berdua Antara ya." Goda gue sambil senyum tipis ke Karin. "Idih, bisa aja lu manfaatin kesempatan ya. Ya udah Antara gue tunggu pulang kerja ya." Sambung Karin sambil beresin bungkus makanan kita dan balik ke ruangannya. Ternyata sarapan yang dibawa Karin enak juga dan gue pun merasa ngantuk karena memang kebiasaan gue kalau selesai makan tuh pasti ngantuk. Akhirnya gue inisiatif nelpon OB buat dibikinin kopi. Setelah gue nelpon bagian pantry, ada satu office girl masuk bawain kopi pesanan gue. Dan herannya gue, office girl di sini tuh ternyata cantik dan putih juga. Kelihatan kalau dia masih muda. Mungkin masih usia baru tamat SMA gitu kali ya. Sambil nyerahin kopi pesanan gue, dia pun mempersilahkan sambil senyum tipis ke arah gue. "Silakan Pak, ini kopi yang Bapak minta," katauk sambil ngeletakin kopi di atas meja. "Iya, nama kamu siapa?" Tanya gue memecah suasana. "Saya Vina Pak, Antara kalau butuh apa-apa boleh bilang ke saya aja." Jawab Vina sambil sedikit tertunduk. "Ya udah, Antara kalau butuh sesuatu saya cari kamu ya." Jawab gue sambil merhatiin wajah lugu Vina yang manis itu. "Baik Pak, saya balik ke pantry dulu ya." Sambung Vina sambil sedikit senyum tipis lagi ke gue dan pergi meninggalkan ruangan. Buset, kayaknya gadis-gadis di daerah sini pada cantik-cantik semua menurut gue.
Vina sekelas office girl aja punya kulit putih mulus seperti seakan melakukan perawatan khusus ke kulitnya. Gak bisa gue pungkiri, walau Vina masih muda tapi kecantikan yang dia pancarkan seakan memancing keinginan setiap pria untuk memiliki dia pastinya. Lagi asik-asik kerja, tiba-tiba gue dapat telepon dari Giselle. Arya, bisa ke ruangan saya sebentar? Ada yang mau saya bahas ini. Sahut Giselle dari telepon. Baik Bu, ini saya segera ke sana. Sahut gue mengiyakan. Seperti kesepakatan kita sebelumnya, kalau lagi di kantor kita akan tetap bersikap profesional menggunakan panggilan formal di kantoran. Tapi kalau di luar barulah kita akan komunikasi layaknya teman seperti biasanya. Gue pun baru sadar kalau dari pagi tadi masuk kantor sampai siang ini gue belum ada ketemu sama Bu Giselle sekalipun. Jujur, gue penasaran bagaimana penampilannya Bu Giselle hari ini. Entah kenapa gue merasa gak akan bosan melihat body tinggi semampainya Bu Giselle ditambah paras cantik dan kulit putihnya semakin membuat gue terpesona setiap ngeliat dia. Misi Bu, ada hal apa yang manggil saya? Sahut gue sambil masuk ke ruangan Bu Giselle. Benar aja, gue langsung terpesona dengan penampilannya yang sedikit menggoda mata hari ini. Bu Giselle menggunakan dalaman semi tank top dibalut blazer yang memampangkan atas dadanya yang putih mulus dan menunjukkan bentuk payudaranya yang padat itu. Kamu tolong kerjakan ini semua ya. Besok kamu temanin saya untuk mempresentasikan ke perusahaan rekanan kita. Tolong kamu kerjakan sebagus-bagusnya ya. Kata Bu Giselle sambil menyerahkan beberapa berkas yang harus gue kerjakan. Baik Bu, ada lagi yang mau disampaikan? Tanya gue sambil senyum tipis ke Bu Giselle. Iya, antara makan siang bareng lagi ya, saya mau tunjukin kamu tempat makan yang enak lagi di sini. Jawab Bu Giselle. Siap Bu Giselle, saya akan ikut kemanapun ibu mau. Sahut gue dengan nada sedikit menggoda. Apaan sih, lebay kamu? Jawab Bu Giselle sambil sedikit senyum tersipu. Setelah gue balik ke ruangan, gue pun langsung mengerjakan tugas yang barusan dikasih Bu Giselle. Sebenarnya masih banyak kerjaan yang harus gue kerjakan, tapi demi menyenangkan hati atasan semuanya gue kesampingkan. Gak terasa karena saking asiknya kerja, ternyata jam sudah menunjukkan waktunya makan siang. Tiba-tiba Bu Giselle masuk dan ngajak makan siang bareng seperti yang dia bilang tadi. Pak Arya, udah jam makan siang nih. Yuklah gerak sekarang, takut keburu ramah antara tempat makannya. Ajak Bu Giselle. Akhirnya kita pun berangkat, tapi kali ini kita agak pakai mobil. Bu Giselle bilang kalau tempat makan yang mau dituju ini lokasinya agak masuk ke dalam dan gak punya lokasi parkir yang luas buat mobil. Bu Giselle pun inisiatif meminjam motor salah satu karyawan di kantor. Walau pakai rok pendek, tapi Bu Giselle tetap memilih duduk ngangkang daripada duduk nyamping. Selama di perjalanan, kita pun asik bercerita. Yang membuat gue grogi, jarak duduk Giselle dan gue termasuk rapat untuk ukuran atasan dan bawahan. Bahkan sesekali Giselle akan memegang pinggang gue sambil wajahnya dirapatkan ke pipi gue. Mungkin faktor cerita di atas motor kali ya. Jadi biar bisa jelas dengar suara gue dia terpaksa ngedekatin wajah. Iseng gue ngerem mendadak waktu ada lubang di jalan, dan sontak gue mendapat dorongan dari belakang. Gue merasakan gunung kembar Giselle mendarat lembut di punggung gue, namun tidak ada rasa risih atau sanggahan dari Giselle. Bisa dibilang, kalau seandainya orang awam melihat pastilah mengira kalau kami ini adalah pasangan pacaran bukan seperti teman kantor. Sesampainya di tempat makan yang dituju benar saja sudah padat pengunjung yang ingin makan. Untungnya kami masih dapat tempat. Giselle menceritakan gak jarang orang-orang harus bungkus bawa pulang karena gak kebagian untuk makan di tempat. Bahkan selesai makan pun kita akan merasa gak enak untuk duduk berlama-lama karena sudah banyak yang antri untuk makan. Makanan yang dijual termasuk murah untuk rasa yang disajikan. Bahkan gue sampai kalap memilih banyak menu dan ujung-ujungnya gak habis karena kekenyangan. Selama makan Giselle dengan luasnya bercerita ke gue seakan-akan kita itu udah kenal lama bukan teman kantor yang baru ketemu beberapa hari aja. Sambil memandangi wajahnya yang cantik. Gak lepas sesekali mata gue melirik ke arah dadanya Giselle. Namun anehnya Giselle seakan tidak peduli walau beberapa kali gue kedapatan ngelirik ke dadanya. Bahkan sesekali ia akan senyum tipis ketika gue gak sengaja kepergok ngelirik ke dadanya dia. Selesai makan kita langsung gerak balik ke kantor. Bahkan selama perjalanan pulang kali ini Giselle semakin merapatkan duduknya ke gue. Bahkan tangannya sudah mulai melingkar di pinggang gue. Tanpa perlu ngerem mendadak lagi,
gue udah bisa merasakan kekenyalan gunung kembar Giselle di punggung gue. Sungguh momen yang di luar dugaan. Entah apa yang ada di pikiran Giselle, tapi kita benar-benar seperti layaknya pasangan yang sedang boncengan. Bahkan sesekali Giselle akan tertawa lepas dan mencubit manja paha gue kalau dia kesal dan bahkan sudah mulai meletakkan dagunya di pundak gue. Tentunya suasana ini sebenarnya terasa canggung buat gue, karena secara Giselle itu adalah atasan gue di kantor dan gak mungkin kita bisa menunjukkan kedekatan seperti ini selama di kantor. Tapi bagaimanapun itu saat ini gue hanya menikmati momen yang belum tentu bisa gue dapat lagi nantinya. Sesampainya di kantor, benar saja Giselle mulai bersikap biasa saja layaknya rekan kerja. Semua kedekatan kita tadi seakan gak pernah terjadi dan jarak antara atasan dan bawahan pun mulai terlihat. Sungguh sikap yang profesional Giselle. Batin gue dalam hati. Setelah makan siang tadi, gue pun melanjutkan pekerjaan yang deadline-nya harus selesai hari ini agar besok gue dan Giselle bisa mempresentasikannya ke perusahaan rekanan kantor gue. Dan karena faktor baru selesai makan, gue pun kembali memesan kopi ke pantry untuk menangkal rasa kantuk sehabis makan. Kembali Vina yang datang membawakan kopi pesanan gue. Karena penasaran, gue pun memberanikan diri bertanya perihal umur ke Vina. Vin, kalau boleh tahu kamu umur berapa ya sekarang? Tanya gue ke Vina. 19 tahun, kenapa ya Pak? Jawab Vina kaget karena tiba-tiba gue tanyain perihal umur. Oh gak apa-apa, gak nyangka aja di umur segitu penampilan kamu udah secantik ini. Sahut gue. Idih, apaan sih Pak? Saya gak cantik-cantik amat kok. Jawab Vina sambil tersipu malu dan pergi meninggalkan ruangan gue. Untuk ukuran office girl si Vina memang terlalu cantik menurut gue. Harusnya kalau di kota dia udah bisa jadi SPG atau counter staff di perusahaan. Jujur gue sempat kesemsem juga lihat nih anak sebenarnya. Tapi ngelihat wajah polos dan sikap lugunya gue jadi gak berani mikir macam-macam tentang Vina.